Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat religi, Alhamdulillah Kemendag Purbalingga Podcast edisi Selasa tanggal 21 Juli 2020 kembali hadir bersama saya Silestari. Dan semoga sahabat religi semuanya sudah terbiasa beradaptasi di era transisi dengan menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan untuk diri kita dan menjaga kesehatan untuk orang lain di sekitar kita. Sahabat religi, Alhamdulillah di studio Kemendag Purbalingga Podcast telah hadir Bapak Kiai Haji Nur Khalis Masrur. Beliau adalah staf di Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Az-Zuhriyah Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, kelihatan segar sekali Pak Kiai. Alhamdulillah. Sahabat religi, biasanya kita di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga ada kegiatan pengajian rutin Selasa pagi. Tapi sementara sampai dari bulan Maret sejak kita WFH sampai hari ini kegiatan rutin Selasa pagi belum bisa terlaksana. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kajian Selasa pagi hari ini bisa hadir di Kemendag Purbalingga Podcast. Dan tema kita kali ini Pak Yai adalah menyambut bulan Zulhijjah. Iya, Ini kita kadang lupa Pak Kiai, kapan bulan Hijriah, tepatnya tanggal 1 Zulhijjah itu kadang kita lalai. Dan gitu ya. Untuk mengingatkan kita, teman-teman kita barangkali belum bersiap-siap, jadi perlu kita ingatkan kembali. Dan ini adalah bagian dari syiar kita, semoga bermanfaat untuk sahabat religi semuanya. Monggo Pak Kiai, ada keistimewaan apa di bulan kita menyambutnya, kemudian amalan-amalan apa yang perlu kita amalkan selama bulan Zulhijjah? Monggo Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabat religi yang kami hormati, yang kami cintai, alhamdulillah sampai pada detik ini kita masih diberi umur panjang, Alhamdulillah. diberi sehat, sehingga mudah-mudahan kita bisa sampai pada bulan Dzulhijjah yang insya Allah besok ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Tepatnya tanggal 22 Tepatnya Juli. tanggal 22 Juli hari Rabu besok. Untuk itu akan kami sampaikan beberapa hal yang sangat dianjurkan untuk kita amalkan pada Asri Dzulhijjah atau 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini merupakan hari yang sangat dicintai oleh Allah untuk kita melaksanakan ibadah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallahi ta'ala min hadhil ayyam, yakni ayyami asri Dzulhijjah. Qalu walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Yang artinya tidak ada hari-hari yang kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan ibadah lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Kemudian sahabat bertanya, bagaimana kalau dengan berperang di jalan Allah wahai Rasul? Jawab Rasulullah, walal jihad fisabilillah. Sekalipun dibanding dengan jihad fisabilillah, masih lebih dicintai oleh Allah kita melaksanakan kegiatan ibadah pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kecuali seseorang yang keluar dari rumah dan mengorbankan ya apabila kita berpuasa tanggal 1 sampai 9 genep, tapi ini
maka akan diberi bonus 10 perkara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Gunyah Bitola Bitorikil Haq, man soma hadhil ayyam akramahullahu bi asyrati asya. Barang siapa berpuasa pada 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 9, maka kita akan mendapatkan bonus 10 perkara. Yang pertama, al-barakatu fi umrihi. Kita akan diberi keberkahan dalam umur kita. Umur kita akan diberkahi oleh Allah. Artinya umur yang berkah itu umur yang digunakan untuk selalu melakukan kebaikan. Itu berarti umurnya berkah. Kemudian yang kedua, waziyadah fi malih. Akan ditambah hartanya. Insya Allah nanti upaya apapun, usaha apapun akan diberi kemudahan oleh Allah. Berarti tambah, dilipatkan, akan bertambah harta kita. Kemudian yang ketiga, wal hifdzu fi iyalih. Seluruh keluarga kita akan dijaga oleh Allah. Mungkin juga termasuk untuk menyelamatkan diri dari wabah COVID-19 ini, perlu juga puasa 9 hari agar kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah. Wal hifdzu fi iyalih, yang ketiga. Kemudian yang keempat, wa takfir li sayyi'ati. Ternyata Allah itu banyak menyediakan penghapusan dosa kita. Salah satu di antaranya adalah berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, maka seluruh kesalahan-kesalahan kita akan dihapus atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, wa tad'if li hasanati. Kebaikan-kebaikan kita akan dilipat gandakan. Jadi seandainya Busri 9 hari ini puasa, dengan yang lain yang tidak puasa, ini perolehan pahalanya beda. Walaupun sholat duhur umpamanya sama-sama 4 rakaat, tetapi karena penjenengan puasa 9 hari ini, maka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, batashil li sakarati mauti. Dengan berpuasa 9 hari ini, kita akan dipermudah dalam menghadapi sakaratul maut. Padahal sakaratul maut itu kan teramat sangat sakit. Nah, dengan puasa 9 hari ini, insya Allah nanti pada saat menghadapi sakaratul maut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-7, wadiya lidhulumati qabri. Kubur kita nanti akan disembarkan terang. Artinya kubur ini kan gelap, sebagaimana kata Rasulullah, setiap hari kubur ini kan berteriak, ana baitul dzulmah, ana baitul dzulmah. Aku adalah tempat kegelapan. Aku adalah tempat kegelapan. Nah, salah satu di antara sekian banyak cara agar di kubur ini nanti terang, maka dengan puasa 9 hari. Saya sering bertanya kepada jamaah lah kalau ngaji, misalkan jenengan bikin rumah sudah jadi, tapi duitin tong, urung masang listrik, lah pihak PLN ngomong, Kang, anggerika gelem puasa 10 dina ya gratis tak pasang listrik. Kira-kira puasa apa mboten? Biasa jawabannya, puasa. Nah ini nanti secara otomatis Allah akan memasang PLN di kubur kita. Jadi nanti akan bisa terang dengan hanya berpuasa 9 hari. Diterangkan. Kuburnya menjadi terang benderang. Kemudian yang ke-8, wa tazkil li mizani. Amal kebaikan kita akan diperberat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umpama kita pusat 9 hari, mestinya amal kebaikan kita ini agak kalau ditimbang ini agak ringan. Nah, tapi dengan puasa 9 hari ini tadi langsung lebih berat dari amal kejelekannya. Kemudian yang ke-9, najata min darokati. Akan diselamatkan dari tingkatan-tingkatan neraka. Dan yang terakhir, wasu'ud ala darajati. Akan dinaikkan derajatnya di surga. Ini bonus yang akan Allah berikan, tetapi sempurna puasa 1 sampai 9. Agar bonus 10-nya dapat. Namun jika tidak, ada sih tadi kan gaji pokok ya, yang 1 hari puasa 1 tahun berpuasa pahalanya. Ya.
Tetapi ada bonus lain, walaupun ini tidak 9 hari tetap dapat. Hari yang pertama itu adalah bertepatan dengan diampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam. Dulu kan Nabi Adam bertempat di surga, kemudian melakukan kesalahan sehingga diusir oleh Allah dari surga. Nabi Adam terus beristighfar dan bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah Allah ampuni dosanya Nabi Adam. Maka man shoma dzalikal yaum ghafarallahu dzunubahu. Barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Kemudian hari yang kedua istajaballah doa Yunus alaihissalam. Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dulu pernah dimakan ikan, nah ini Nabi Yunus terus berdoa pada tanggal 2 Dzulhijjah Allah kabulkan doanya Nabi Yunus. Kemudian yang berpuasa yang lafalnya la ilaha illa anta subhanaka kuntu inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian man shoma dzalikal yaum kana kaman abadallahu taala sanatan lan yashula fi ibadi tarfata ainin. Barang siapa yang berpuasa tanggal 2 maka akan dicatat oleh Allah bagaikan kita beribadah selama 1 tahun penuh tanpa sekejap mata pun maksiat. Kemudian yang hari yang ketiga istajabah doa Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria dikabulkan doanya setelah masa yang sangat panjang berumah tangga tidak dikaruniai anak, maka tidak bosan-bosan Nabi terus berdoa. Bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah inilah doanya Nabi Zakaria dikabulkan. Maka man shoma dzikal yaum istajaballahu du'ahu. Maka agar doa kita lebih didengar, Bu Sri, kita berpuasa tanggal 3, maka doa-doa kita akan lebih mudah didengar oleh Allah dan dikabulkan tentunya. Kemudian hari yang keempat alladzi wulida fi Isa alaihissalam. Ternyata Nabi Isa itu lahirnya Nabi Isa ini lahirnya tanggal 4 Dzulhijjah. Nabi Isa. Ya. Kemudian barang siapa yang berpuasa pada hari itu nafallahu anhul ba'sa wal faqra. Maka Allah akan menghindarkan orang tersebut dari mara bahaya dan Allah akan menjauhkan dia dari kefakiran. Ini ternyata ada resep ekonominya juga ya, agar kita terhindar dari fakir. Nah, agar tetap punya pada tanggal ekonomi. 4 ini kita mau berpuasa. Kemudian, ini malah ada dua manfaat. Menghindarkan dari bahaya kita dari pandemi corona. Nah, mungkin kemudian juga untuk meningkatkan ekonomi kita akan kita tidak fakir, akan lebih mudah lah mengais rezeki. Tanggal 4-nya ini luar biasa. Kemudian yang kelima, hari yang kelima, al-yaumul ladzi wulida Musa alaihi salam. Nabi Musa itu lahir pada tanggal 5 Dzulhijjah. Man shoma dzalikal yaum buru'a minan nifaq aw min adzabil qabri. Maka barang siapa mau berpuasa pada tanggal 5, dia akan dibebaskan dari munafik maupun siksa kubur. Subhanallah. Jadi kalau kita nggak sempat untuk melaksanakan ibadah haji dan melakukan arba'in di Madinah, alangkah baiknya kita ternyata puasa. sama ini puasa tanggal 5 itu pahalanya sama dengan kita melaksanakan sholat arba'in di Madinah. Ya. Barang siapa yang melaksanakan sholat arba'in di Madinah kan akan dijauhkan dari munafik, akan dibebaskan dari siksa kubur. Ternyata sama halnya jika kita berpuasa tanggal 5 Dzulhijjah. Dan ini mungkin nanti kita akan diusahakan serentak ini para calon jamaah yang belum jadi berangkat dimanfaatkan sebaik-baiknya tanggal 5 ini berpuasa sehingga walaupun tidak sampai Madinah dia tetap dapat pahala terhindar dari munafik maupun siksa kubur. Kemudian hari yang ke-6 al-yaumul ladzi fatahallahu ta'ala li nabiyil khair. 6 Dzulhijjah ini Allah menumpahkan kebaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari yang ke-6, yang durullahu ilahi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan. Allah akan memandangnya dengan pandangan rahmat. Kalau Allah sudah memandang dengan pandangan rahmat, tentu dia tidak akan
mendapatkan siksa untuk selamanya, karena Allah sudah memandang dengan pandangan belas kasih. Pada hari yang ketujuh, al-yaumul ladzi uliqa fihi abwabu jahannam wala tuftahu hatta tamdiya ayyamal asyri. Di tanggal berapa tadi? Tanggal 7. Ini Allah menutup seluruh pintu-pintu neraka dan tidak akan dibuka pintu itu kecuali setelah lewat tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, maka barang siapa yang mau berpuasa, ini Allah akan membukakan 30 pintu kemudahan dan menutup 30 pintu kesulitan. Man somahu aghlaqallahu anhu 30 baban minal usri wa fatahalahu 30 baban minal yusri. Maka kalau kita lagi menghadapi kesulitan apapun, sebaiknya kita puasa ini tanggal 7 Dzulhijjah. Kemudian tanggal 8 kita kenal dengan hari Tarwiyah. Ya, Yaumut Tarwiyah tanggal 8. Man somahu utiya minal ajri ma la ya'lamuhu illallah. Kalau kita berpuasa pada tanggal 8, maka Allah akan memberi pahala yang teramat sangat banyak. Nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah pahala itu. Kemudian yang terakhir hari ke-9 yang kita kenal dengan hari Arafah. Arafah atau Tasu'a. Hari Tasu'a itu hari dikenal juga dengan Arafah. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari itu, Allah akan ampuni dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang sudah dapat jaminan ampunan. Inilah hebatnya hari Arafah. Kalau hari di bulan Muharram itu hanya 1 tahun, tetapi kalau tanggal 9 Arafah ini 2 tahun dosa kita 1 tahun setelah diampuni. Ya, 1 tahun yang telah lalu, kemudian 1 tahun yang akan datang sudah dapat jaminan ampunan. Kemudian pada tanggal 10 dikenal juga dengan hari tanggal 10 hari apa maksudnya? Tanggal 10 Dzulhijjah. Hari Idul Adha. Hari raya Idul Adha. Maka barang siapa yang mau melaksanakan kurban pada tanggal 10, fabi awali kitratin qatadat min damihi ghafarallahu lahu dzunuba wa dzunuba iyalih. Maka baru tetesan awal saja Allah sudah ampuni. Tetesan darah. Iya, tetesan darah yang awal ini Allah ampuni dosanya orang yang berkorban beserta seluruh keluarganya. Nah, nanti masalah keutamaan kurban mungkin pada tema yang lain, edisi berikutnya. Kiranya demikian Bu Sri yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan puasa syukur bisa 9 hari. Kalau enggak ya 2 hari lah, Tarwiyah dan Arafah. Dan mudah-mudahan seluruh pegawai di Kemenak ini bisa melaksanakan kurban. Di samping puasa 9 hari juga melaksanakan ibadah kurban. Mungkin kalau tidak di kantor ya di rumah masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Liji, demikian tadi telah kita dengarkan bersama tausiah dari Bapak Kiai Haji Nurholis Masrur tentang keutamaan beribadah di bulan Dzulhijjah. Dan ada puasa yang kita niatkan nanti tanggal 1 sampai 9. Oh ya Pak, Kiai niatnya gimana nih Pak untuk niat puasa Dzulhijjah? Untuk niat puasa ya cukup niat saya berpuasa besok karena Allah, itu aja sudah saya cukup. Saya niat berpuasa karena Allah. Ya. Jadi jika seseorang itu punya hutang di bulan suci Ramadan, lah kebetulan mengkodoknya pas Dzulhijjah, maka otomatis juga dia dapat pahala puasa mengkodok dan puasa Dzulhijjah. Iya, mengkodok dan puasa Dzulhijjah. Syukur niatnya 2. Di samping mengkodok Ramadan juga niat puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Niat yang wajib dulu nih. Iya. Iya. Ataupun ada yang mengatakan cukup niat kodoknya saja, tetapi karena dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah, otomatis dia juga akan dapat pahala Dzulhijjah. Kemudian yang kedua Pak Kiai, sebenarnya kita sudah niat ingin puasa sunnah Dzulhijjah, ya. tapi karena
ibu-ibu ini kemudian terhalang karena Iya. udzur, bagaimana ini? Padahal sudah niat banget. Datang bulan Datang misalkan. bulan ini. Ya, kalau bagi perempuan yang sebenarnya sudah niat, kemudian gagal karena menstruasi, karena kita tahu bahwa menstruasi haram berpuasa, maka secara otomatis dia dapat pahala berpuasa. Karena niatul mar'i khairun min amali. Niat seseorang itu lebih baik daripada melaksanakan. Yang penting ada keinginan loh. Betul. Jangan merasa alhamdulillah orang sudah puasa beneran. Nah, kalau seperti itu sih enggak dapat. Aduh, pengen puasa kok ya malah datang bulan. Nah, itulah Ada dapat rasa pahala. sesal, nih. Iya, kalau dia dapat pahala. Ya, bedanya itu pada Di perasaan hati kita, di hati di kita. niatnya, Ya, di kalau sudah kekuatan. niat, apalagi sudah sahur, terus paginya datang bulan, nanti dia sudah dapat pahala. Jadi jangan khawatir bagi perempuan. Tetap harus berniat dulu deh sekarang. Iya, laki-laki kan nggak ada. Aduh, aku niat banget, tapi kok kencotnya polnya ora dadi. Demikian sahabat religi, ternyata asik sekali membahas tentang keutamaan ibadah di bulan Zulhijjah, terutama kalau kita melihat bonus yang kita dapat saat kita melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Dan semoga kajian Selasa pagi hari ini mengingatkan kita untuk bersiap diri, bahwasanya nanti malam kita sudah harus bersiap-siap berniat puasa sunnah di bulan Zulhijjah. Demikian Pak Kiai, terima kasih atas ilmunya pagi ini dan semoga menjadikan ilmu yang luar biasa. Amin, amin. Terima kasih sahabat religi, dan alhamdulillah ilmu yang kita peroleh semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kemenag Purbalingga Podcast, berkhidmah untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.